Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDA 2 izin untuk mempresentasikan tentang Chantal Asma. Berikut adalah nama-nama dari anggota kami. Bagi teman-teman yang bertugas, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Nyoman Amartya dengan 3 digit NIM terakhir 212. Di sini saya akan menunjukkan untuk latar belakangnya. Di Santilasma palpebrarum ini adalah kasus yang memiliki karakteristik kelainannya berupa plak kekuningan yang terletak pada kelopak mata, atas maupun bawah, tepatnya di bagian dalam kelopak mata. Jadi lesi pada santilasma ini tersebar secara simetris pada kelopak mata penderita, biasanya berbentuk tunggal maupun multiple, berbentuk semi solid dan juga solid dengan benjolan atau nodul yang datar dan lunak. Kelainan santilasma ini dibagi menjadi 4 stase, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan luas lesi dari santilasma ini. Jadi berdasarkan data epidemiologi, didapatkan bahwa santilasma ini bisa didapati pada semua populasi secara umum. Ditemukannya insiden dengan variabel 0,5% hingga 1,5% pada negara berkembang di bagian barat. Usia pada pengidap santilasma ini adalah 15 hingga 73 tahun, tetapi santilasma ini umumnya terjadi pada usia 50 tahun ke atas atau usia lansia, dengan pengidapnya yang meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Selain itu, kejadian santilasma ini lebih banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan laki-laki dengan angka kejadian 1,1% pada perempuan dan 0,3% pada laki-laki. Kejadian santilasma ini juga cukup banyak ditemukan di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan kebiasaan orang Indonesia yang banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak. Selain itu, ditemukan pada pasien santilasma ini biasanya juga mengalami penyakit lain seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Pasien santilasma juga memiliki risiko efek samping yang cukup besar, salah satunya kerusakan konjungtiva atau sklera. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Olivia Theodora dengan 3 digit NIM terakhir 090. Saya izin untuk mempresentasikan tentang rumusan masalah. Yang pertama adalah apa definisi dari santilasma, kemudian bagaimana epidemiologi dan etiologinya, apa faktor risikonya, bagaimana pemeriksaan penunjang serta diagnosisnya, kemudian apa saja diagnosis bandingnya, bagaimana penata laksanaannya, apa komplikasinya, dan bagaimana prognosisnya. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan rumusan ini adalah untuk mengetahui definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, penata laksanaan, komplikasi, dan juga prognosis dari santilasma. Berikutnya, manfaat dari penulisan ini yang pertama ada manfaat teoritis. Dengan adanya student project ini, penulis dan pembaca dapat mempelajari lebih dalam dan menambah wawasan tentang santilasma. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi mahasiswa, student project ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran tentang santilasma. Kemudian bagi masyarakat, student project ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam mengenal dan menerapkan upaya pencegahan santilasma. Kemudian yang terakhir, bagi instansi, student project ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam mempelajari santilasma dan mengembangkan studi lebih lanjut tentang santilasma. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya, kenalkan, nama saya Kidagus Pradana, 3 digit dan terakhir 139. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari santilasma. Nah, jadi santilasma ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari santos, yang berarti kuning, dan elasma berarti lempengan atau piring. Santilasma merupakan lesi kulit yang berwarna kekuningan yang ada di kelopak mata. Nah, kejadian santilasma ini didasari dengan adanya kelainan sistemik seperti dislipidemia, diabetes mellitus, kelainan tiroid hingga penggunaan obat golongan glukokortikoid, cefalosporin, hingga cimetidine. Nah, untuk faktor risiko dari adanya santilasma juga diakibatkan karena mengonsumsi alkohol yang berlebihan dan diet kayak kolesterol. Next. Nah, di sini ada epidemiologi dari santilasma. Nah, secara epidemiologi, angka kejadian santilasma sebesar 1,2% dengan rata-rata pasien berusia 20 hingga 70 tahun. Nah, angka kejadian yang terbanyak ditemukan pada pasien yang berusia 35 hingga 55 tahun. Nah, santilasma banyak terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria, dengan perbanding persentase sekitar 32% pada wanita dan 17,4% pada pria. Next. Baik, nama saya Nyomar Sampurna Chandra dengan 3 digit 4 akan melanjutkan presentasi yaitu etiologi dari santilasma.
Di sini santilasma palpebrarum dapat terjadi karena beberapa faktor. Ini ada hiperlipidemia, faktor hormonal, faktor lokal, dan adanya makrofag yang terlibat dengan scavenger reseptor. Di sini pada santilasma sekitar 50% memiliki profil lipid hiperlipidemia. Ini adanya peningkatan kadar dari kolesterol serum. Sini penyebab santilasma dapat terjadi karena hiperlipidemia primer dan sekunder. Sini hiperlipidemia primer dikarenakan adanya cacat genetik pada enzim atau reseptor yang terjadi pada metabolisme lipid. Di sini contoh kasus yang terlihat pada 75% pasien dengan hiperkolesterolemia familial, adanya gangguan metabolisme kolesterol LDL. Sini hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kadar lipoprotein melewati pembuluh darah kapiler dermal, sehingga difagosit oleh makrofag. Sini sebenarnya hiperlipidemia sekunder. Di sini disebabkan karena adanya keadaan fisiologis dan penyakit sistemik. Sini ada pun penyakit yang termasuk yaitu ada obesitas, hipotiroidisme, kolestasis, sindrom nefrotik, dan diabetes mellitus. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Putri Cishan Pramudia dengan 3 digit yang terakhir 040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang faktor risiko santilasma. Santilasma palpebrarum adalah santoma kulit yang tersering. Kolesterol adalah jenis lipid utama yang disimpan pada santilasma, hiperlipidemia maupun normolipidemia. Salah satu faktor risiko baru ditetapkan adalah lipoprotein A. Risiko santilasma lebih besar pada orang dengan penyakit sirosis, konsumsi alkohol berlebih, diet tinggi lemak, obesitas, diabetes, konsumsi obat-obatan tertentu, serta mengalami atau memiliki riwayat hipotiroidisme. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Gusti Domendana dengan 3 digit yang terakhir 235. Sini saya akan melanjutkan presentasi oleh teman saya, yaitu 235 pemeriksaan penunjang. Di sini pemeriksaan penunjang santilasma adalah pemeriksaan profil lipid, biopsi, dan laser yang dijelaskan lebih lanjut. Profil lipid adalah suatu gambaran kadar lipid di dalam darah, meliputi kolesterol total, trigliserida, high density lipoprotein atau HDL, low density lipoprotein atau LDL, dan very low density lipoprotein VLDL. Gambaran profil lipid merupakan suatu indikator yang baik untuk memprediksi resiko untuk terkena CAD. Uji kolesterol atau yang disebut juga panel lipid atau profil lipid, dan memerlukan persiapan puasa mulai 12 jam sebelumnya, tidak makan dan minum kecuali air putih. Setelah serangan jantung, pembedahan, infeksi, cedera, atau kecelakaan sebaiknya menunggu setidaknya 2 bulan agar hasilnya lebih akurat. Berikutnya adalah biopsi. Biopsi didefinisikan sebagai tindakan mengambil atau melakukan pemeriksaan mikroskopis dari jaringan yang berasal dari tubuh untuk menegakkan suatu diagnosis atau menentukan suatu tumor ganas atau jinak, dan juga untuk menegakkan diagnosis suatu proses penyakit atau infeksi. Selanjutnya adalah laser. Laser itu adalah terapi yang ideal karena pemeriksaannya dengan menggunakan lampu xenon untuk XP karena lokasinya yang dangkal. Terapi laser bekerja berdasarkan prinsip penghancuran sel busa perivaskular melalui energi kalori yang berasal dari koagulasi pembuluh darah yang ada di stratum corneum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Iwan Cahma, saya ingin melanjutkan jadi mengenai diagnosis santilasma. Untuk mendiagnosis kita bisa melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik kita bisa temukan seperti pada gambar adanya papul plak kuning yang berisi kolesterol di kelopak mata atas di kantus medial seperti pada gambar. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Adapun yang bisa dilakukan adalah profil lipid, gula darah, dan fungsi tiroid, di mana pada saat kita mengecek profil lipid bisa ditemukan peningkatan kolesterol, peningkatan TG, trigliserid, dan penurunan HDL. Selanjutnya untuk subbab 2.7 diagnosis banding santilasma. Ada beberapa diagnosis yang perlu kita perkirakan, perlu kita singkirkan. Yang pertama, xanthogranuloma nekrobiotik, lalu lipogranuloma orbita, Eldem-Kester, lalu granulomatosis Wegener, hiperplasia sebacea, dan steatosistoma multiplex. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yudhila Samawati dengan yang 07. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan santi dari santilasma, di mana pada bagian utama yaitu
harus atau menurunkan kadar kolesterol terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan dengan pemilihan pembedahan yang menjadi pilihan, tetapi harus ditangani kolesterolnya karena akan kecenderungan rekurensi 50%. Dapat juga diberikan obat tipikal, ablasi laser, kauterisasi, atau krioterapi bila santelasma berukuran kecil. Nah, di mana tata laksana penunjangnya juga ada blepharoplastik dengan pendekatan bertahap, sementara dengan teknik Lerov melibatkan pendekatan blepharoplastik yang telah dimodifikasi. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari pasca operasi dari blepharoplastik, di mana ada penampilan sebelum dan sesudah dengan tampilan anteroposterior dan penampilan sebelum dan sesudah operasi dengan tampilan lateral. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan waktu disampaikan selanjutnya oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu komplikasi santelasma. Di sini komplikasi santelasma itu adalah tumpukan plak kuningan pada santelasma yang mungkin akan mempengaruhi fungsi penglihatan. Tapi umumnya kondisi ini tidak berbahaya. Penyakit ini juga bisa terjadi pada orang yang memiliki kadar kolesterol normal, tapi memang rentan menyerang pengidap kolesterol tinggi. Kondisi ini menandakan kemungkinan kadar kolesterol dalam darah sudah melebihi batas normal. Apabila kadar kolesterol tinggi tidak tangani, hal ini bisa menyebabkan pembentukan plak di pembuluh darah, sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Menurut banyak studi epidemiologi, santelasma dianggap sebagai penentu peningkatan risiko aterosklerosis. Dan dalam sejumlah besar kasus santelasma palpebrum dikombinasikan dengan merokok, obesitas sentral 1, hipertensi, diabetes, dan dislipidemia yang merupakan faktor risiko utama coronary artery disease atau yang biasa disingkat CAD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yulisa Wandari dengan 3 digit terakhir 176. Saya izin melanjutkan mengenai prognosis santelasma. Jadi, tingkat kekambuhan santelasma ini tergolong tinggi meskipun sudah dilakukan pengobatan. Kondisi medis yang mendasarinya yaitu penyakit hati, diabetes, hiperlipidemia, dan gangguan tiroid. Lesi pada pasien tidak boleh diobati dengan laser. Hanya lesi yang kecil dan dangkal, yaitu kurang dari 5 mm, yang dapat diobati dengan terapi laser. Lesi dapat menyebabkan defek kelopak mata, oleh karena itu, manajemen bedah lebih baik daripada modalitas lain untuk lesi yang dalam, karena kemungkinan menimbulkan deformitas kelopak mata dan dengan bekas luka yang ditoleransi dengan baik dan tingkat kekambuhan minimal. Baik, sekian dari prognosis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nilu Putri Delia dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu bagian kesimpulan. Santelasma sendiri ditandai dengan lesi berwarna kekuningan pada kelopak mata karena penimbunan lemak karena beberapa hal. Pasien santelasma terjadi rata-rata pada rentang usia 20-70 tahun. Persentasenya untuk kejadian santelasma sendiri yaitu 1,2%. Santelasma diawali dengan hiperlipidemia, baik itu primer dan sekunder, faktor hormonal dan lokal, dan makrofag yang terlibat dengan scavenger reseptor. Adapun penyimpanan kolesterol di santoma dan pembentukan ateroma merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya santelasma. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk memastikan santelasma ini berupa lipid profile examination, biopsi, dan laser. Untuk diagnosis dari santelasma ditegakkan dengan screening pada area sekitar mata yang ditandai dengan paku kolesterol berwarna kuning pada kelopak mata atas. Beberapa penyakit lain yang dapat digunakan sebagai diagnosis banding yaitu santogranuloma nekrobiotik dan penyakit lainnya. Kontrol kadar kolesterol merupakan langkah awal dalam manajemen santelasma, diikuti dengan pembedahan dan beberapa pengobatan lainnya. Kadar kolesterol yang tinggi yang tidak ditangani dapat memicu adanya aterosklerosis yang meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan CAD lainnya. Adanya kekambuhan santelasma yang tinggi meskipun sudah diberikan penanganan. Lesi yang kambuh dapat diatasi dengan pembedahan untuk meminimalisir tingkat kekambuhan kembali. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Silakan, saya Dayu Pamangananta Maharani dengan nomor induk mahasiswa 20025111006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai saran. Saran terkait student project ini adalah adanya pembahasan dan penelitian lebih lanjut mengenai santelasma, mengingat kasus ini terjadi pada wanita yang berusia 30-50 tahun, sehingga diperlukan ilmu pencegahan dasar yang lebih memadai untuk mengurangi angka kejadian santelasma. Bisa di next slide. Dan ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan student project ini. Bisa slide.
Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari SGD A2. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.